Pak Presiden selalu berpesan, setiap visi misinya, setiap program-programnya, ini mohon untuk dijalankan dengan mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan. Ini kok ya kebenaran ini. Beberapa hari terakhir ini banyak banget ini panggung. Kok panggung ya apa ya? Maksudnya ruang yang dipakai elit buat bicara. Dan berbarengan dengan itu semua, tampilan para elit tadi malah menarik buat kita kupas, kita bedah. Yang dikupas apanya? Ya tentu apa yang dikatakan, diutarakan sama elit-elit tadi, terutama para politisi-politisi. Apa yang mereka sampaikan itu berhak kita nilai loh, kita rakyat toh, yang gaji mereka. Ya boleh kita lihat, bebas kita kritik. Selama itu masih dalam taraf-taraf etika untuk membangun kritikan itu. Nek gelem dikritik. Lah nek ora gelem dikritik ya mandek wae dadi pejabat rasa jadi pemimpin. Lah kebenaran mulai akhir kemarin. Banyak itu acara formal dan ajang berpidato beneran dimanfaatkan kayak buat kontestasi itu kayak lomba pidato aja. Padahal pesta demokrasi sesuai loh itu masih 4 tahun lebih. Nah kemarin-kemarin itu ada omongannya Pak Jokowi, ada Kaisang, ada Bahlil, ada Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Sekarang giliran yang tak mau bicarakan itu pidatonya Gibran. Sebenarnya ada satu lagi yang berturut-turut manggung terus ini. Kaya kutut wae manggung terus. Neng aku males banget buat ngomongin dia, nggak mau saya dah. Sebab anggar dikasih kesempatan bicara pidatone suwe terus ceritane tekan ngendi-endi blasah-blasah. Istilah Jawanya itu ngoyo-woro itu. Terus pas di acara PKB, bisa-bisanya loh dia mengumpat. Ini staf saya nggak bener ini. Nggak bener. Brengsek. Padahal seperti kita tahu di PKB banyak banget loh Pak Kiai ulama. Wah, jangan ora pantes tenan ini. Biyen muni ndrasmu, Mas PKB muni breng. Nah ini ratekan aku melu nira. Ya sudah, nggak perlu dikupas lah. Mbok kuwi panggung pemerintah atau panggung politik, ya. Ya kalau hobi bicara sembarangan kaler ya tidak berkorelasi sama audiennya, ngerti toh? Siapa? Terus dibatin wae lah, nggak usah disebut toh. Nanti malah neruske pidato deh. Biarkan saja, memang karakternya begitu. Yang tidak punya etika siapa yang nanggung semua rakyat Indonesia. Maka kita berdoa aja agar bangsa ini tidak maut, carut maut. Dan banyak ini para pemujanya pada mundurisin, tahu mundurisin? Mundurisin itu ya sebenarnya tahu tetapi malu mengakui. Nah pas Kamis malam kemarin itu, Gibran kebetulan diberi kesempatan ngomong di acara Green Impact Festival di Jakarta. Lalu dari topik atau tema kegiatan kita tahu toh, ini acara mengenai apa? Yang tak gelani itu. Sudah jelas itu panggung yang potensial buat mendorong keterlibatan publik dalam menjaga alam kita ini. Yang diomongkan Gibran ini persis kayak bos ini. Geladrah tekan ngendi. Nggak fokus ini. Nah kali ini Om Bengawan nggak akan rekomendasikan ngompolos buat nyimak videonya. Nggak usah. Suara menarik, nggak fokus. Sepi dari aplaus audience. Nggak lucu, turbo seni. Gak ada sesuatu yang bisa kita pahami, apalagi membuat kita kemudian terinspirasi belas, aduh, sesuatu yang umum nih. Yang dia utarakan di acara itu sejak pojok lor tekan kidul, tidak ada titik yang dikupas secara mendalam. Dora paham, ibarat sajian prasmanan itu semua dicoba, meski sedikit-sedikit, akhirnya kelempokan, warken blokek-blokek. Neng, ndak bermanfaat bagi perut kita. Karena semua dimakan itu. Tidak fokus pada satu makanan untuk dinikmati.
yang sesuai dengan audiens yang dihadapi. Loh, bicara lingkungan loh. Bicara tentang perubahan iklim, bicara tentang merawat bumi, ngomong teknologi pengelolaan sampah. Itu seminggu atau sampai 15 hari, sebulan tidak akan pernah usai. Namun sebagai petinggi negeri ini, harusnya dia menekankan apa aspek dasar yang paling krusial buat bumi Nusantara ini. Mau mengurangi pencemarannya, mau memproduksi tangkapan karbonnya, mau mengeksplorasi energi hijaunya, atau menyiapkan SDM. Atau apa? Kan nggak jelas. Nah, yang orang rasa dikokohan dia nih, semua orang tahu. Buang sampah sembarang itu nggak bener, tahu. Terus memakai plastik, itu merugikan kita yang ngerti. Tidak beralih ke energi listrik, minyak bakal habis. Itu wes matematika, orang paham. Ini ya orang kabeh disinggung. Jadinya nggak jelas yang disampaikan Gibran. Nggak ada saripatinya. Saripatinya apa? Yang paling penting bisa ditangkap oleh masyarakat itu apa? Untuk merawat bumi kita ini. Bengawan sih bisa ngerti. Karepnya kan dia belajar pidato tanpa teks. Dengan durasi yang lumayan lama. Lebih dari 1/4 jam. Yang ditunggu rakyat dari pidato-pidato para pejabat. Mau dijelaskan rencana ke depan apa itu loh. Yang beneran ada manfaatnya buat masyarakat. Yang terkait sama lingkungan. Green energy. Apa coba? Gibran menjelaskan saja rencana itu, problemnya, ngebahas semua itu terkaitan perubahan iklim. Pasti materinya banyak. Lah mbok sajam ora rampung. Aku wae iso nek mung kaya ngono tok. Nah, ini pertama. Jadi tadi gladra. Jadi kabeh diomongke jadi nggak fokus. Yang ditangkap masyarakat nggak jelas. Yang kedua, kritik yang kedua, yang mesti tak sampaikan ke Gibran ini. Cara perbidatonya itu loh, Bos. Sing semangat ngono loh. Politisi kok kayak gitu, bicara di depan publik, mulai dari raut wajah, intonasi suara, isi omongannya, dan geraknya ya ampun. Kayak Putri Solo itu, macan luwe. Oke lah, gak manggrok di podium, itu perubahan yang signifikan misalnya. Termasuk berjalan ke sana kemari di panggung yang lumayan gede. Lu karepnya biar seolah-olah menguasai panggung. Ya meski asli Solo, tapi jabatan itu wakil presiden. Orang penting. Orang yang didengarkan di Republik ini. Entah suka atau tidak. Mbok yo aja klemar-klember. Klelat, klelet, klentrak, klentro. Ya nyebai banget. Gibran di panggung kan tidak sedang mentasin tari nasional, tradisional, yang lemah gemulai, yang memang geraknya sangat elegan itu loh. Bukan. Gimana mau mendorong generasi tergerak buat ikut ambil bagian, turut berkontribusi dalam perbaikan iklim dan bumi kita Nusantara ini. Bila yang ngasih semangat aja lemes gitu. Jangan dibandingkan sama orator-orator muda, para aktivis mahasiswa. Ngebandingin gaya pidatonya Gibran dengan Pak Presiden Prabowo. Yang sigrak presiden. Malah cenderung emosional. Padahal kita tahu loh, usia Gibran itu separuh usia Pak Prabowo. Intonasi dia juga mbok diubah gitu loh, aja ndelujur kayak anak SD. Iya toh, ora duwe doyo. Ya macam begituan, mau ngajak milenial buat sama-sama melakukan perubahan. Enak semangat itu. Rubah itu perilaku. Maksud Bengawan itu gaya di atas panggung itu. Ojo kaya wong sing ramangan telung dino telung bengi. Selain gerak tubuh kita, kalau melihat loh, kata atau kalimat yang diucapkan, baik speed itu buanter indie itu, dan intonasinya, gaya bicara, gaya bahasanya, titik komanya itu harus hidup. Dalam bahasa panggung ada dinamisasinya itu. Nek memotong gitu sulit membangkitkan perhatian audiens. Lawang bicara 24 menit, gak ada engagement, interaksi dengan audiens, gak ada. Lo macam-macam lah interaksi audiens itu. Mulai tepuk tangan misalnya, karena sangat terkesan dengan pidatonya, atau siulan sweet-sweet, atau teriakan dukungan, itu menyentuh pidatonya kepada audiens. Pidato Gibran macam suasana khotbah Jumat atau khotbah Minggu.
Di mana jemaat memang dilarang berinteraksi sama pengkhotbah. Pendeta atau ulama yang sedang ngomong semuanya harus diem. Tidak ada suara klutak-klutik, HP harus silent semua. Orang ngedenger Gibran bicara itu malah ngantuk. Tapi ya dia mau yakin dengan apa yang disampaikan. Bila dia sendiri intonasinya lemah gemulai seperti itu. Ini masalah bumi Nusantara loh. Yang harus punya semangat gerakan agar audien ikut. Tertarik dengan apa yang diomongkan. Sehingga bumi Nusantara bisa terjaga bersama-sama. Wes sepite alon. Intonasinya agak dinamis. Otomatis peserta yang mendengarkan jadi malas. Dan mereka yang mendengarkan ya menghormati karena itu wakil presiden. Ini juane atine dodo. Ranggena itu. Lah gandeng saya gak pengen subjektif memberi penilaian. Mau saya pidato Gibran itu tak rungokke komplit. Dari awal sampai akhir tak rungokke. Mesti durasinya 24 menit. Ya biasa resiko bekawan kalau mau mengupas kan harus jelas. Biar saat ngonten menyampaikan penilaian beneran nggak setengah-setengah. Jadi tidak hanya baca judulnya itu, tapi isinya saya pahami. Nah sudah begitu, isunya malah kayak keadaan pasar tradisional. Komplit-plit ada bawang, brambang, lombok, tempe, tempe gembus, tahu dan sebagainya. Ono PT, pete, alah. Mek golek apa wae sembarang kali ada semua kalau di pasar tradisional. Nah Gibran bicara isi lingkungan atau di acara Green Impact Festival komplit. Mulai tantangan ekonomi global, soal debat pilpres, ada soal perubahan iklim, IKN, kebakaran hutan, kendaraan listrik, sampah dan lain-lain. Bayangkan loh, segitu banyak topik dituturkan hanya dalam 24 menit dengan style penyampaian ala Putri Solo yang lemah gemulai. Siapa yang bisa nangkep? Kesimpulannya apa? Ya hanya kulit-kulitnya aja yang disampaikan. Bungkusnya orang genah, orang ngerti. Ya. Iki kotra, iki bunder. Udah isinya nggak tahu. Peserta nggak bisa merasakan. Jangankan merasakan, tahu isinya atau apa itu atau tidak. Maksudnya baru ngomong 1-2 menit tentang A, lalu melompat ke B. Belum membuka bungkus B, isinya ngomong, wis pindah nang C. Jadi mau ngerti bungkusnya, casingnya aja. Nah, terus ganti selanjutnya. Yang nyimak kan bingung gitu. Kalau pejabat-pejabat kita bicara di hadapan rakyat gayanya kayak begini ya. Akhirnya kalau saya jadi Hatur Pambagio Harjo itu ya mengaten Hatur Pambagio kula matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Akhirnya diakhiri juga mbok pilih wonten klenta-klentu penatur kawula nyuwun pangapunten. Waduk Gajah Mungkur Wonogiri wak sepat bubu jinten menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Pun. Acara ditutup. Terus pamitan. Lah wis ngono lah ameh ngopo gitu. Ayolah sama-sama dibenahi bareng kita ini. Bila para petinggi negeri ini berharap rakyatnya berubah, mau memperbaiki sikap dalam menjaga lingkungan, pejabatnya ya berubah juga. Menjadi contoh teladan bagi rakyatnya. Jangan situ minta kami berubah, tapi kalian sendiri nggak mau berubah. Halo para pejabat, para politisi. Parah banget kalau gini. Nah penampilan Gibran, ini kritikan loh, bukan melecehkan atau mengecek atau merendahkan. Penampilan Gibran beda banget sama waktu kampanye, saat debat pilpres. Justru idealnya sekarang ini lebih bersemangat, harusnya. Supaya bisa meyakinkan rakyat, bicara atau pidato pas upacara. Maksudnya sambutan sebagai pembina upacara. Intonasinya diatar. Bisa tak maklumi tujuan pejabat bicara di panggung. Kan menjelaskan. Memberi pemahaman kepada audien. Apa yang sedang dan akan dikerjakan pemerintah. Anaknya ini kan anak sing ngerti. Mau acara formal. Teko ngrungokke mangan mulai ra ngerti. Artine mau apa. Tentai rakat. Oh ya, Om jadi kelingan ini. Nah, ingat ini. Kalau acara kemarin itu, dia lebih banyak fokus menjelaskan keberhasilannya Jokowi, ya, bapaknya. Itu ya bisa saya mengerti, sebab pemerintah yang sekarang kan baru 10 bulan.
Maka yang dilem-lem itu 10 tahun yang lalu. Catatannya adalah kenapa pemerintah, kok pemerintah? Maksudnya kenapa Gibran tidak bercerita apa yang sedang dijalankan saat ini atau direncanakan sama pemerintah bersama Pak Prabowo? Rene, malah dia cerita tentang sudah membuka KEK di Gresik itu loh, di Batang, di Kendal, di tempat lain. Lah apa insentif yang disediakan sama pemerintah biar investasi pada masuk ke KEK, ke KEK itu. Apa gitu? Lalu membanggakan progres tentang mobil listrik dengan pertumbuhannya. Dia cerita juga banyak YouTuber ngupas tentang mobil listrik. Dia apresiasi itu sama Gibran. Mobil listrik. Nah, rencana Mas Pramono Anung itu, Gubernur DKI itu, yang mau mendatangkan 500 bus listrik akhir tahun ini. Yo melu dialem. Waduh. Kayak gue suka ngendi mobil listrik ya. Dari Cina kelihatannya. Pitakon gue adalah, pertanyaan saya. Soko teng-teng cerit gue mau. Teng-teng cerit tahu nggak? Tengok cerita gue mau. Pemerintah pusat, perannya ada di mana? Apa kontribusi konkret yang bisa dinikmati sama rakyat? Ini tolong ini diceritakan. Kenapa malah muji YouTuber sama Gubernur Jakarta? YouTuber dibayar. Muji itu bagus, ini kan di panggung, dia di panggung atas nama wakil presiden. Atas nama pemerintah dia ngomong ini. Memang selama dia berpidato, omongannya kaya piye. Menclok rono, menclok rene, mabur rono, mabur rene, enggak fokus. Rata wanteng berhenti di sebuah dahan. Dan dia menjelaskan satu topik yang bisa mengarah pada perbaikan bumi Nusantara ini. Tak jamin loh nih, peserta Green Impact Festival wingi itu kemarin tuh bila ditanya benang merah pidato Gibran itu. Apa sih isi pidato Gibran itu langsung pegangan kepala. Ambil geleng kepala. Nggak ada yang menginspirasi. Dan saya diceritakan ya apa itu jadi bingung loh. Mau neng pasar tuh apa le? Bingung loh, di pasar tuh banyak kabeh dibeli ya. Oh, berambang bawang tempe buasa, bagus semua dibeli lalu bingung ditanya itu. Tuku apa neng pasar? Bingung. Dan aku begawan. Sing paling konten tuh 15 sampai 20 menit. Tak relakan ngebuang waktu 24 menit loh, biar memahami apa yang dipidatokan Gibran itu yang disampaikan sampai purna, sampai selesai. Soalnya gini, bila pidatonya bagus atau berkesan cerdas ya tentu harus tak apresiasi, tak lem, nggak tak kritik. Justru akan saya share supaya masyarakat betul tahu. Ini loh wakil presidenmu. Lo di awal-awal melihat di YouTube itu sempat kaget aku. Sebab Gibran nggak mau bertahan di podium. Jujur saja sempat seuzon ini saya nih. Ya minta ampun. Maaf itu. Di depan dia bicara ada teleprompter. Atau di telinganya ada headset. Jebul nggak ada semua. Berarti dia non-teks itu. Alias dia pidato beneran di luar kepala. Ini ya seperti yang tak sampaikan tadi. Materi paparannya ya kayak manumprit. Ngalor ngidul mencok sana mencok sini itu. Tidak fokus tuh. Ya aku toel luweh apik yang diem lalu menjelaskan sing fokus lah. Nah, para penasihatnya itu harus membenahi performan dari Gibran nih. Mosok sekelas wakil presiden bicara di depan audien yang hadir itu kan orang-orang top juga. Mau kayak ngono. Soalnya gini, dia itu kan wakilnya Pak Prabowo. Jadi dia harus merubah cara-cara performan, cara penyampaian dan sebagainya. Atau materi yang harus dipelajari. Tapi sayangnya Gibran itu memang malas baca itu karena tidak ada budaya baca dalam keluarganya dia. Mungkin dia hanya menyerap sedikit aja yang dia bisa hafal. Atau poin-poinnya aja, garis besarnya aja. Jadi isinya nggak ada. Di sisi lain, Pak Prabowo kan sudah sepuh itu. Misal diminta menggantikan buat nerima kunjungan kenegaraan atau diutus buat bicara di konferensi internasional, apa nggak memalukan bangsa ini? Masa Indonesia
negara sebesar ini dengan 280 juta rakyat mengirimkan wakil presiden dengan pidato seperti ini, harus dirubah. Gitu loh, berlatih, banyak membaca. Gitu. Begawan yang mau sekedar ngonten gini aja, mau kira orang bola-bali dikritik watengan. Disorot sama tetangga, keluarga, teman, rekanan, dan lainnya. Padahal saya ini semua nukai. Pasti dikritik gitu. Nah, sepanjang kritik itu baik, membangun demi perubahan yang lebih baik, ya losdel, saya nggak masalah. Mau dikritik, mau dihujat, mau silahkan. Nah terus lagi kayaknya Gibran kudu rajin membaca ini dan berdiskusi. Budaya tidak membaca itu harus dihilangkan sebagai pejabat. Diskusi sama orang-orang dari kalangan kampus atau akademisi, sebab selama dia bicara itu, kata atau kalimatnya meloho tuh, alias apa istilah-istilah berat ya, hanya singkatan atau memang berbahasa Inggris itu di luar itu. Ya paling kata kolaborasi, partisipasi. Ya saja itu aja. Makanya ini sebagai kritik bagi para pejabat, bukan hanya Gibran saja, tapi seluruh pejabat Indonesia, politisi yang mau menyampaikan kepada rakyat, tolong berikan contoh teladan bagi kita, supaya apa yang Anda sampaikan itu mampu menarik perhatian kami dan menuruti apa yang dimaui oleh pemerintah, sehingga masyarakat bisa disejahterakan. Ingat, bumi Nusantara harus kita jaga selama-lamanya untuk anak cucu kita. Salam Begawan, salam Ngompol, jangan lupa subscribe. Dadah.